Ini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi atau yang dimaksud dengan pernapasan. Berikut adalah pengertian dari sistem respirasi. Jadi sistem respirasi itu apa? Sistem respirasi adalah sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan yang ada di dalam tubuh. Berikut adalah 10 organ dari sistem respirasi. Yang pertama, hidung. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Yang kedua, faring. Faring adalah bagian tenggorokan yang menghubungkan mulut dengan rongga hidung pada esofagus dan laring melalui tabung berotot. Yang ketiga, epiglotis. Epiglotis adalah tulang rawan elastis yang ditutupi dengan selaput lendir yang terletak pada pintu masuk laring atau kotak suara dan dasar lidah. Yang keempat, laring. Laring adalah bagian dari sistem pernapasan yang berperan dalam memproduksi suara. Dan yang kelima, ada trakea. Trakea adalah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Yang keenam, ada bronkus. Bronkus adalah kaliber jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Yang ketujuh, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau yang disebut dengan trakea sebelum paru-paru. Paru-paru adalah organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau yang dimaksud dengan peredaran darah. Yang kesembilan, ada alveolus. Alveolus adalah bagian dari paru-paru yang punya bentuk unik, mirip kantong kecil yang berkerumun seperti buah anggur. Yang terakhir, ada diafragma. Diafragma ini adalah otot pernapasan berbentuk kubah yang terletak di dekat bagian bawah tulang rusuk, tepat di bawah dada. Jadi, fungsi sistem respirasi terdiri dari hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan diafragma. Hidung berfungsi untuk mengatur kondisi udara atau air conditioner. Hidung berfungsi untuk mengatur kondisi udara dan penyaringan udara dan humidifikasi. Faring adalah udara dari hidung dan mulut menuju ke trakea. Ketiga, ada epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Keempat, laring. Laring berfungsi melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik
sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Kelima, trakea. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Keenam, bronkus. Bronkus berfungsi untuk menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Yang ketujuh, ada bronkiolus. Bronkiolus berfungsi untuk membantu distribusi udara di paru-paru. Yang kedelapan adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang kesembilan, alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Dan yang terakhir, diafragma. Diafragma berfungsi untuk menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Di sini adalah penjelasan dari mekanisme sistem proses jalannya kerja pada sistem pernapasan itu. Mari kita simak video ini. Proses pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, dan bronkus menuju alveolus. Di dalam alveolus inilah terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Lubang hidung merupakan jalan masuk udara ke hidung. Di dalam rongga hidung terdapat silia, membran mukosa, dan kapiler darah. Udara akan disaring oleh silia atau bulu hidung, dilembabkan oleh membran mukosa, dan dihangatkan oleh darah. Selanjutnya, udara akan masuk ke faring atau tenggorokan. Di dalam tenggorokan terdapat epiglotis berbentuk seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Pada saat menelan makanan, epiglotis menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan tetapi menuju ke kerongkongan. Selanjutnya, udara bergerak menuju laring atau pangkal tenggorokan. Di dalam laring terdapat pita suara. Trakea berbentuk seperti pipa yang terletak memanjang di bagian leher dan rongga dada. Trakea memiliki cincin trakea berbentuk huruf C untuk mempertahankan bentuk pipa trakea agar tetap berdiri kokoh. Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari dua proses utama, yaitu inspirasi atau memasukkan udara ke paru-paru dan ekspirasi atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang dan membentuk percabangan yang lebih kecil yang dinamakan bronkiolus. Percabangan bronkiolus berakhir pada gelembung paru-paru yang disebut kantong alveolus. Gelembung tersebut diselimuti pembuluh kapiler darah. Bentuk alveolus menyerupai busa atau sarang tawon. Pada alveolus inilah terjadi difusi atau pertukaran gas ketika bernapas. Secara singkat, udara yang penuh dengan oksigen masuk melalui hidung menuju faring, laring, trakea, bronkus, dan kantong alveolus. Pada saat udara yang kita hirup sampai di alveolus, oksigen melewati dinding kapiler darah. Selanjutnya, darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Setelah itu, darah akan membawa karbon dioksida ke alveolus menuju tenggorokan, lalu menuju ke lubang hidung untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan bernapas.